Saudara Budiman dan Pak Diman, dimanapun Anda berada, untuk memuaskan keinginan Anda, kami selalu menyediakan yang terbaru di channel ini. Tentunya dengan pembawaan dan cerita ala-ala kami. Oke, tidak usah lama-lama, kami persembahkan I'm Stuck on the Same Day 4000 Year. Cerita ini mungkin sudah lama, tapi akan Babi bawakan ulang. Selamat menikmati. Apa yang kamu lakukan jika waktu berhenti setiap hari? Jika hidupmu berhenti pada hari yang sama, dan apa yang kamu tahu akan terjadi? Pada awalnya kau akan merasa seperti orang yang beruntung, tapi lama-kelamaan kau membelanjakan tanpa ragu. Jika kau mengkhawatirkan uang karena keesokan harinya semua akan terreset, kau akan menyadari bahwa hidupmu seperti sangat membosankan. Bertemu banyak wanita dan pria yang kau kagumi, jadi kau mencari kesenangan melalui kejahatan, kecerobohan, pelanggaran hukum, dan kau tidak perlu khawatir akibatnya. Tetapi setelah beberapa saat kau akan merasa bosan karena apapun yang kau lakukan tidak akan ada gunanya, karena semua akan kembali ke awal di keesokan harinya. Aku akan coba melarikan diri dari kehidupan seperti itu. Jadi mungkin mencoba bundir tanpa henti, tapi ketidaktahu bangun sekali kau akan kembali pada tanggal 7 Juli 2020 jam 07.00. Itu adalah pengalaman nyataku lebih dari 3000 kali. Telah berlalu tepat 1000 tahun nampaknya. Ceritamu itu sungguh menakutkan, Ana. Tapi mengerang cerita aneh untuk menggoda seorang wanita sepertiku, bukankah itu lebay? Menurutmu itu terlalu kuno? Apa yang katakan itu benar? Selama periode ini mempelajari lebih dari 1000 bahasa, hacker menjadi dunia terbaik. Semua sudah kulakukan di dunia ini. Aku merasa sangat bosan. Kau pasti sekarang berpikir, kenapa sekarang sepertiku yang telah hidup selama 1000 tahun mulai mengobrol denganmu? Alasannya sederhana. Aku bisa merayu dan menidurimu. Itu berarti banyak bagiku hanya untuk menceritakan situasi seseorang kepadamu. Ini karena pertama kalinya aku melihat tipe pria seperti ini. Aku bahkan tidak tahu bagaimana berkomunikasi dengannya. Aku menemukannya di WeChat pertemuan dan kami pun mengobrol. Dia sangat lambat. Temanmu itu tidak akan datang, wahai gadis. Oh, bagaimana engkau tahu temanku tidak akan datang? Karena pacar temanmu tiba-tiba kembali. Dia harus menemani pacarnya, jadi dia tak akan bisa datang. Berhentilah berbohong. Wow, benarkah dalam 19 menit 13 detik kau akan menelponmu? Oke, aku tunggu kalau begitu. Tapi jika tidak menelpon, kau akan sinu. Kau mengerti? Hah? Hah? Siapa dia? Ayo, halo wanita cantik, mau bersenang-senang denganku? Nona, sepertinya kau baru saja melukaiku. Temani aku minum-minum dan aku akan memaafkanmu. Siapa kau? Lepaskan aku. Hei, jangan seperti itu. Mari kita bermain bersama. Tunggu dulu, wahai preman God. Dengarkanlah padaku, anak nakal. Apa yang kau coba lakukan? Kau pengen jadi pahlawan? Pergi sana. Dengan kemampuan seperti itu tidak akan menghindar. Apa? Dia bisa memprediksi-prediksiku? Hah? Bocah sialan, makan bok kementahku. Hanya kemampuanmu seperti ini? Oh, dia menghindarinya. Rasakan bok kementah kiri dengan selowan patsman. Serangan dia. Hei teman-teman, ayo. Waktunya tepat sekali sekarang. Berani kau menyentuh orang-orangku? Apa kau sudah bosan hidup, anak muda? Liu Huzi, kau sudah cukup berani ya menantangmu. Oh,
Beginikah cara Zhongguozi mengajari bawahannya? Kau tahu kakakku, ha? Zhao Huzi, kau cukup berani ya. Bawahanmu Liu Huzi memprovokasi kekasihku. Kau siapa? Bagaimana kau tahu nomor ini? Jika kau tidak ingin gangguan, ikuti instruksiku dan temui aku di bulan Mei. Kau tahu tentang pertemuan bulan Mei? Hah? Kau ini siapa? Ajari orang-orangmu yang bodoh itu dengan baik. Lain kali tidak akan penganggilan sederhana ini. Lihatlah ini. Bos, aku salah. Aku mengerti ya. Aku minta maaf sekarang. Kembali. Saudara tolong maafkan kami. Kami minta maaf. Suasana hatiku sedang baik hari ini. Aku malas bermain-main dengan kalian. Sana pergi. Dia itu siapa? Luar biasa. Jam 10.19. Xian, maaf aku pacarku Wei tiba-tiba kembali. Aku tidak bisa pergi ke bar untukmu menemuimu hari ini. Besok aku akan mentraktirmu makan sebagai permintaan maaf. Hei Mei. Oh, tidak mungkin. Semua prediksinya itu benar. Tidak ada yang tidak mungkin. Kamu akan tahu jika kamu pergi nonton. Ayo pergi bersamaku. Aku mesti tidak percaya dengan laki-laki ini. Ke basement mobil. Apa ini mobilmu? Hah? Bukan. Aku hanya ingin meminjamnya. Apa kau takut mobilnya akan kembali besok? Ayo nona cantik. Apa kau katakan kau ingin membiarkan wanita yang lemah sepertiku pulang sendirian? Hah? Maaf, aku tertarik dengan gadis sepertimu yang mendapatkan 8 poin dengan make up yang tebal. Apa katamu? Tunggu sebentar. Aku akan menghapus make upnya. Bagaimana sekarang? 9 poin. Kau tampak cantik. Ingin pergi ke rumahku untuk mengenap, untuk membuktikan bahwa kau tidak berbohong. Jangan khawatir. Tempat tidurku besar. Kita bisa main petak umpet di sana. Tentu siapa takut. Jika kau berani mencoba sesuatu yang aneh, aku akan memanggil polisi. Kamu mengerti? Hah? Baiklah hal gitu. Ayo perkakannya tegak. Dan pagi hari di sana setelah kejadian enak-enak tadi malam, hari yang sama akan dimulai lagi, bukan? Selamat tinggal wanita cantik. Bukankah kau bilang 7 Juli akan terulang kembali? Lalu jelaskan padaku, sekarang jam berapa? Kenapa hari ini 8 Juli? Oh, Nani? Apa? Hari ini 8 Juli? Mana bisa seperti itu? Ucen, pria macam apa yang bersembunyi di toilet? Keluarlah dan temui aku. Bukankah kamu bilang akan menjelaskannya padaku? Hah? Ini bukan mimpi. Waktunya mengalir mulai. Akhirnya terbebas dari prank ruang dan waktu. Terjebak di dalamnya sangat memuakkan. Dunia, aku di sini, tunggu aku, sambil tertawa gila. Setelah lulus ujian milenium dan sistem reinkarnasi waktu telah dimulai. Apakah ini sebuah sistem? Aku telah membangunkan sistem rupanya. Weng Chu, atribut kekuatan, kecepatan, stamina, dan mental. Reset waktu dan ruang tersedia. Batas waktu 365.000. Kemampuan tuan rumah, bahasa Inggris level 9, Prancis 9, piano 9, pertempuran level 9, keahlian menembak level 9. Totalnya 1305 item dapat diperluas. Atribut fisikku biasa saja, tapi kekuatan mentalku sangatlah tinggi. Tetapi apa maksudnya reset dan waktu ini? Aku dapat mengatur ulang waktukah? Ya Tuhan, dapat berapa menit? Reset poin 1 poin dan lain-lainnya. Jika melakukan reset terlalu banyak pada hari yang sama, kuota waktu akan habis. Selama aku tidak melakukan reset lebih dari sekali pada hari yang sama, tidak ada jadi masalah yang serius. Bagaimanapun, reset aktif, reset dan pasif adalah dua hal yang berbeda. Selamanya aku terjebak dalam waktu. Sekarang aku akan mengendalikannya. Sebelum reinkarnasi, aku hanya seorang siswa biasa tanpa keterampilan. Tapi
Terjebak di ruang waktu membuatku semakin mahir. Aku bisa menguasai seluruh keterampilan. Bahkan aku telah hidup 1000 tahun dengan pengetahuan ulang waktu konstan, dan itu adalah bukti terbaik. Sekarang waktunya udah kembali normal. Aku akan menggunakan semua skillku. Apakah orang ini gila? Ngomong sendiri di dalam kamar mandi. Jadi kamu baik-baik saja, ha? Ini hadiah terbaik yang pernah kau alami dalam 1000 tahun. Apa kamu masih berkeras pada omong kosongmu itu? Tok 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 tok. Assalamualaikum. Ibu kontrakan nih, buka pintunya sialan. Beraninya kau mencuri mobil bos kami. Kau akan sinu, ha? Lihat, ada orang. Hei, kau di dalam, buka pintunya atau ku jebol nih pintu. Itu salahmu karena mencuri mobil orang lain. Sekarang kau mencuri mah? Santai slow bro. Aku tahu kalau aku akan menjadi hari yang normal. Kebetulan aku meminjam saja dari warga Wang. Dia seorang yang sangat terkenal di dunia bawah, dan sekarang kamu diburu olehnya. Bukankah itu sangat hebat, ha? Dia memiliki kisah hebat untuk mengatasi orang-orang di atasnya. Orang tuanya dipukuli dan diselamanya oleh pihak ketiga. Dalam kemarahannya dia mencabik-cabik mereka dan dijatuhi hukuman 3 tahun penjara. Setelah dibebaskan dari penjara, dia mulai bekerja di jalanan dan terkenal kecerdasannya sangat tinggi. Sekarang dinama besar di Cina Timur dan sangat kuat. Hei Wuchen, kau bermasalah dengan pria yang begitu kuat di daerah Cina Selatan. Kau akan sinu. Itu sebenarnya masalah yang cukup kecil bagiku dibandingkan dengan fakta bahwa aku meminjam nama Li Gongzi kemarin. Itu tidak berarti bagiku. Jika kita menangani ini dengan benar, sejumlah besar orang akan diburu dan terbunuh. Apa yang akan kamu lakukan? Mudah saja. Aku hanya perlu memulihkannya lagi. Sistem akan ingin menggunakan reset waktu. Host mereset utama pertama kalinya pada 8 Juli 2020. Ini akan menghabiskan 1 poin waktu memulai ulang lagi. Baiklah, reset berhasil. Poin waktu yang tersisa adalah 4 juta poin. Jelaskan ini. Hai, waktunya benar-benar terreset. Jelaskan sekarang. Tidak ada waktu untuk menjelaskan. Jadi berpakaianlah. Hei, apa kau tahu? Tidak akan bertanggung jawab, tapi tak kusangka kalau akan begitu bersemangat untuk menyingkirkanku, katamu. Mobil yang aku curi milik Zhuang itu. Pria besar bernama Wang Chuyan dan anak buahnya akan datang ke sini. Tentu saja kau tidak akan takut, tapi aku tak bisa main-main dengannya sebagai orang biasa. Apa kau tahu siapa aku? Jika kau mau tahu, maka kamu seharusnya memohon padaku untuk membantumu. Tenanglah gadis cantikku. Seperti kau yang memohon padaku tadi malam. Kita diam, kurang ajar. Aku akan membiarkanmu sinu saja. Maaf mengecewakanmu, tetapi aku tahu seorang yang dapat mengatasinya dengan mudah. Siapa orang itu? Seorang wanita, satu dengan banyak hati. Umaira, kejar mereka. Mobil pos ada di depan itu warna merah. Kejar, jangan sampai hilang. Woi, hentikan mobilnya atau kau akan mengkilmu kali ini. Mereka punya pistol rupanya. Itu bagian yang menyenangkan. Bersiaplah, pegangan keras. Kau pasti gila karena mengemudi secepat ini. Tidak ada pilihan lain. Kejar dia. Mobil itu penting untuk bos. Tangkap orang yang mencuri mobil bos ini. Tilit. Halo, siapa ini? Nona Li. Aku mengingatmu kalau ada pengkhianat di pihakmu yang akan membuatmu kalah taruhan. Siapa kau dan bagaimana kau bisa tahu tentang taruhannya? Aku informasi sendiri dan aku bisa bercerita lebih banyak tentang saudaramu.
Kirim seseorang untuk menemuiku di lantai bawah kantormu setengah jam lagi dan kita akan berbicara langsung. Aku ingin tahu siapa kau. Baiklah, hei, mereka membuat kita. Mereka tidak akan bisa menghentikan kita. Baiklah, tancap gas. Lihatlah, trip gilaku ini. Cit. Wah, keterampilan macam apa itu? Kurang ajar. Waktunya untuk memuji. Cepat kejar dia. Baik. Tas kete. Ora, kita sudah sampai di rumahmu. Benarkah? Oh, bagaimana bisa? Kamu tahu di mana aku tempat tinggal? Aku tidak jadi. Tanya kalau bilang kalau kau sudah hidup selama ribuan tahun deh. Tapi nampaknya kau memiliki kemampuan mengemudi yang sangat hebat. Aku merakteknya sepanjang hidupku tidak bisa. Aku sinu berkali-kali untuk mempelajari keterampilan ini. Kamu mengerti? Jangan belajar dariku. Aku punya banyak peluang, tapi kau hanya punya satu peluang. Berhentilah berbohong. Kamu punya nomorku, tapi jangan pikir aku akan menelponmu dulu. Oh, baiklah. Kurang ajar itu. Orang dia membodohiku sepanjang malam dan sekarang kau meminta nomor teleponku. Ya ampun, apa yang terjadi tadi malam? Mungkin sesuatu yang diatur oleh temanku. Tidak, dia tidak akan tahu di mana aku tinggal. Aku akan bertanya padanya, kau akan bisa melarikan diri lagi. Dasar laki-laki gila. Berpindah tempat di suatu apartemen. Louis Robing di permukiman adalah bintang pengusaha di kota Donghai, tetapi latar belakangnya sangat ruwet. Pria yang bisa menghancurkan seluruh Cina Timur adalah saudaranya. Tentu saja karena dia wanita yang cantik bahenol, aku punya hubungan yang sangat dalam dengannya. Oh, kantor Prestige, dia ada di sini. Oh, kau bisa taruh dulu. Baik Nona. Wu Chen 22 tahun, lulus dari lulusan ilmu komputer Universitas Donghai. Ayahmu adalah Wong Dohai, ibumu adalah Xiao Hujan, dua orang yang menjalankan sebuah restoran kecil. Selain itu, kamu memiliki saudara perempuan di sekolah menengah bernama Wu Jiao. Bagaimana? Kau sangat hebat menemukan begitu banyak informasi hanya dengan nomor teleponku saja. Kau hanya pria biasa, orang biasa. Kamu tidak akan tahu tentang taruhan itu. Sebenarnya siapa kau ini? Aku tidak biasa, Nona. Aku tahu banyak hal yang kau pedulikan, seperti siapa pengkhianat yang bersembunyi di sekitarmu. Jika memberiku 10 juta dolar, aku akan memberitahumu identitas pengkhianat itu. Kesepakatan yang adil, bukan? Jadi kau memberitahuku bahwa aku harus membuat kesepakatan dengan seorang yang datang entah dari mana untuk informasi bahkan tidak aku ketahui kebenarannya. Kisanak, jangan gelindur kamu. Apa kau pikir aku akan setuju? Jika kau tidak menjelaskan ini kepadaku, kau tidak akan bisa keluar dari sini hidup-hidup. Kamu mengerti? Aku mengerti kau benar-benar akan menembakku, tapi ini bagaimana kau akan melakukannya? Tidak mungkin, pistolku berada di bawah meja. Bagaimana bisa dia mengambil pelurunya? Mungkinkah saat dia melakukan itu? Seperti yang sudah kukatakan, aku seorang pengusaha yang cerdas. Dan tentang bagaimana Anda mengambil peluruku, rupanya Anda juga sudah tahu. Adalah bagian dari kecerdasanku. Nona Lee, tolong percaya kemampuanku dalam mengumpulkan informasi. Dan juga aku tidak bermaksud niat jahat. Aku di sini untuk uang. Kamu mengerti? Aku membutuhkan motif untuk mendapatkannya dan masuk akal untuk melakukan demi uang. Masuk akal jika menyebutkan uang untuk menurunkan pertahanan psikologinya. Katakan padaku, apa lagi yang engkau tahu? Kau adalah putri tertua dari keluarga Lee, tapi karena kau diperlakukan berbeda sebagai seorang wanita, kau ingin berjuang untuk membuktikan kepada semua orang bahwa wanita bisa buat daripada pria.
tetapi kau dapat lepas dari kutukan karena berada dalam bayang-bayang saudaramu. Bukanlah begitu? Ibumu selalu membantumu, tetapi setelah dia menceraikan ayahmu dan pergi, dia mulai berkencan dengan pria lain dan menjadi menyebalkan, mengancam dan memukilmu jika kamu tidak menikah dengan Ding Rulaubing. Kau ingin menghindari itu dan melawan dengan melarikan diri dari pernikahan. Tetapi kau tidak bisa lari dari karena kau mengkhawatirkan ibumu. Untuk membuat Ding Rulaubing menyerah, kau punya 3 pacar palsu, tapi semuanya berakhir lebih buruk dari satu sama lain. Pacar palsu pertamamu Dikil yang sedia dikirim ke rumah sakit jiwa, dan yang ketiga dijebak di penjara dan mungkin tidak akan keluar selama sisa hidupnya. Ding Ruolong adalah orang yang berhati-hati. Dia melakukan itu karena semua pacarmu dan menyebarkan beritanya, jadi tidak ada pria yang mendekatimu. Untuk menghindari nasib pernikahan, kamu dan Ding Ruilong membuat taruhan rahasia. Kau dan Ding Ruilong masing-masing membuka bisnis baru, orang yang lebih besar setelah 5 tahun memenangkan taruhan. Tapi hal yang tidak kau ketahui adalah bahwa Ding Ruilong membawa seorang dari sisimu ke sisinya dan menjadikannya mata-mata. Pada hari peluncuran dia akan merusak segalanya untukmu. Apa perlu aku teruskan yang lainnya? Naruhodo, kau mengerti segalanya. Katakan padaku, siapa pengkhianatnya? Baiklah, akan kukatakan langsung. Tok tok tok. Permisi, Nona Lee. Saya ingin Anda menandatangani dokumen ini, asisten senior Fang. Dia orangnya jebret. Apa kau yang katakan? 5 juta dolar di rekening bank Swissmu ada untuk apa? 5 juta apanya? Apa yang kubicarakan, anak? Jangan dengarkan omongan orang ini. Kau benar-benar tidak mau mengikutinya ya rupanya. Baiklah kalau begitu. Apa kau mendapatkan informasinya, Ding Ruilong? Apa kau mau menyangkalnya? Gebrak. Kau sudah menghasilkan banyak uang selama bertahun-tahun, baik secara eksplisit maupun implisit. Dan aku tidak curiga karena kau telah bersamaku selama bertahun-tahun rupanya. Tapi tak kusangka kau akan menjualku hanya dengan 5 juta dolar. Nona, maafkan saya memang mengambil uangnya, tapi saya perlu memberitahu Anda sesuatu. Ibumu tidak ingin kamu menikah dengan Ding Ruilong dan menjadi domba kurban seperti dia. Tetapi dia ditekan oleh kakekmu untuk melakukannya. Ding Ruilong menyuruhnya mengatakan ini karena dia tahu ibumu adalah titik lemahmu. Jangan percaya kata-katanya. Kau yang memutuskan apa yang harus dia lakukan. Pergilah, aku tak ingin melihatmu lagi. Terima kasih, Nona. Kupikir aku akan membunuhnya. Aku cuma tidak mau melakukannya sendiri. Dia akan tenggelam dalam semen di dasar sungai malam ini. Jujur saja, aku masih curiga dengan identitasmu. Kau mungkin dikirim oleh Ding Ruilong dan Feng Yan adalah bidak yang dibuang Ding Ruilong untuk membuatku mempercayaimu. Terserah kau. Kau benar-benar waspada. Tapi aku punya cara untuk mengklarifikasi pertanyaan itu. Nani, sangat sederhana. Biarkan aku menjadi pacar palsumu. Ding Ruilong sangat memperhatikan wajahnya. Dia tidak akan mengkhianati dirinya sendiri hanya untuk memenangkanmu. Jadi menjadi pacarmu adalah cara terbaik bagiku untuk membuktikan posisiku. Aku pernah punya 3 pacar palsu sebelumnya, tapi mereka semua dikecualikan oleh Ding Ruilong. Aku tahu itu. Tapi jika seorang ingin mendaki lebih tinggi, menjalin hubungan dengan akan membuat hidup menjadi sangat menarik, bukan?
Kau harus kuakui kalau sangat istimewa, berani dan tak kenal takut. Jika kau masih sanggup muda, sayang sekali jika kau meninggal dunia seperti ini. Apa kau tidak takut, hai anak muda? Jika kau benar-benar ingin membunuh seseorang, kau hanya perlu memanggil seseorang. Ini hanya lelucon. Kenapa aku harus takut dengan ini? Omoshiroi, aku sungguh menyukaimu. Pasangan harus selalu memiliki foto intim, bukan? Baiklah, kita akan foto untuk manas-manasin Ding Ruilong. Dia pasti memotret untuk dikirim ke Ding Ruilong. Di sisi satu untuk membuatnya jijik, di sisi lain memastikan bahwa aku dikirim oleh Ding Ruilong. Mulai hari ini dan seterusnya kamu adalah pacarku. Datang dan jadilah asisten pribadiku. Aku akan meminta seseorang untuk menempati nantinya. Katakan padaku apa yang terjadi pada saudaraku. Mahkota Laut Cina Timur, rel Cina Tengah, alun-alun Laut Cina Selatan. 3 klub hiburan toko Cina, di antaranya Mahkota Laut Cina Timur, dijadikan oleh saudaramu, bukan? Di sini nampaknya tempat hiburan malam. Semua orang di Laut Cina Timur mengetahui hal itu. Mahkota Laut Cina Timur sudah melakukan beberapa hal di luar batasnya, melibatkan banyak selebritis papan atas, orang kaya dan pejabat. Menyelidiki dimulai 3 bulan yang lalu, kamu mengerti? Menurut yang aku ketahui sekarang, dipekerjakan jaringan akan ditutup paling lama sebulan lagi. Hah? Nani? Ini bukan hanya masalah saudaramu, tetapi juga masalah bagi keluarga Limu. Begitu jaring ditutup, saudaramu tidak hanya akan masuk penjara. Jika perlu, keluarga Limu bahkan perlu menugaskan hubungan dengan saudaramu. Luar biasa, ini masalah yang sangat besar. Apa kau yakin informasimu benar? Jangan tanya aku, Nona. Klub hiburan Mahkota Laut Cina Timur. Ini adalah bagaimana hal itu terjadi, Tuan. Dia melakukan anak buah Zhouzi mencuri mobilku dan meminjam nama Tuan Li. Apa orang itu tidak ingin hidup? Tangan kanan Li Ruitai yang Zhu Yong Li. Ini adalah kenapa bocah itu punya nomor teleponku dan tahu tentang unjuk rasa. Tangan kiri Ruitai Zhao Qiaozi. Apapun alasannya, temukan dia dan bawa dia kepadaku. Aku akan mengkilnya dengan tanganku sendiri. Ru Loitai, adik dari Ruilong. Di sini nampaknya Riloi Bing langsung datang. Nona Li, kakak, kenapa kau di sini? Matikan rokoknya. Kakakku tidak suka bau asap rokok. Kakak, kau datang sendiri, ada urusan mendesak ya. Aku di sini untuk memperkenalkan kepadamu seseorang. Kemarin aku meminjam mobilmu untuk bermain. Ini kuncinya. Mobil ini ada di tempat parkir bawah tanah butik fantasi. Oh, itu dia, Tuan Li. Ini orang yang menggunakan namamu. Ruitai, cucu laki-laki ketua dari keluarga Li, adalah yang paling disukai dalam keluarga dan mampu menggunakan sebagian besar kekuatan keluarga dibandingkan Li Ruibing. Li Ruitai sangat kuat dan kekuatannya tidak lebih dan lemah dari Ding Ruilong. Ling Ruibing tumbuh tangguh sejak dia masih kecil. Dia berusia keras untuk melindungi saudaranya atau memukulnya. Kamu tukang berkelahi aja. Hal itu membuat Li Ruitai menghormati dan takut pada saudara perempuannya. Kakak anak ini. Kamu nakal ya. Anak itu apanya? Dia kakak iparmu. Kamu tahu, Kakak ipar? Bos, berarti
Kakak Ling main tipuan pacar palsu lagi. Bukankah anak laki-laki yang kamu pilih kali ini terlalu biasa? Bisakah kamu memberiku alasan mengapa aku harus mengakuinya? Maaf, aku sedang tidak enak badan akhir-akhir ini. Kamu mengerti? Itu semua salahmu, kamu mengerti? Bukankah kamu cukup berlebihan untuk sebuah drama kecil seperti ini? Apakah kamu takut Ding Ruilong akan mengkilmu? Aku tidak takut, tapi saudaramu sepertinya kena mental. Lihatlah. Apa? Kakakku hamil dengan pria ini? Apa sungguhan? Dia tidak terlihat buruk, tapi dia bukan yang paling tampan. Dan kakakku menyukai pria yang lebih tua. Mengapa dia berkencan dengan pria berusia awal 20-an? Tunggu, apakah dia ingin menipunya? Terkadang cinta membuat orang buta. Cinta membuat IQ orang menjadi goblok. Aku harus menyelamatkan dari pria ini. Bagaimana kalian berdua bertemu? 3 bulan yang lalu ketika kakakmu sedang merekrut pekerja magang di sebuah universitas. Aku benar-benar melakukan itu. Tapi bagaimana dia mengetahuinya? Kau baru mengenalnya selama 3 bulan. Kakak, dalam waktu sesingkat itu, apa kamu benar-benar mengenal pria itu? Mereka bilang kau bersama seorang gadis di bar teratai kemarin. Seorang gadis? Iya, jangan salah. Wanita itu adalah Mu Qianxian, putri Mu Shai, pemilik grup biotismu Laut Cina Timur. Omong-omong, kau harus berterima kasih kepadaku kemarin. Jika tidak, aku tidak akan menghentikan Liu Hizhu dan dia benar-benar mendekatinya. Kau mungkin tidak dapat memperbaikinya. Grupmu di Lautan Cina Timur adalah kelompok biomedis terkemuka di Laut Cina Timur. Dewan Tuanmu saya bernilai miliaran dolar, atau Wakil Kongres Rakyat Nasional alias DPR. Ada banyak kontrak bagus di sana. Kamu mau berantem dengan grup itu? Jika grup di Cina Timur adalah naga, maka grup di Cina ular adalah ular kecil. Ketika bertarung melawan grupmu, bahkan jika kau menang, kau tetap harus membayar mahal, bukan? Terima kasih bro. Tak kusangka adikku yang tidak takut pada dunia akan ditundukkan oleh Wu Chen dengan beberapa kata saja. Batin Liu Robing, hentikan omong kosong itu. Kami datang ke sini untuk sesuatu yang penting. Seseorang dari atas ingin memindahkan klub mahkota. Kamu ngerti? Nani, mustahil. Aku mengurus semuanya. Aku akan tahu jika itu masalahnya, kakak. Percayalah padaku. Kau seharusnya tidak mengambil video untuk memeras orang-orang itu. Dan bisnismu dengan Xiao Hu seharusnya sudah lama terputus, bukan? Kamu masih berhubungan dengan Xie? Sudah berapa kali ku bilang dia bukan orang baik, dasar bodoh. Tenanglah kakak, aku bisa menjelaskannya. Kakakmu benar, Xiao bukanlah orang yang baik. Dia yang menjualmu kali ini. Dia menyalahkanmu atas apa yang terjadi dan mengatakan itu adalah idemu. Kakakku bahkan tidak tahu tentang bisnisku dengan Xiao Hu. Bagaimana kau bisa tahu siapa yang memberitahumu? Kau tidak perlu untuk mengklarifikasinya. Aku di sini untuknya, bukan untukmu. Aku hanya akan membantumu karena kau saudaranya. Dan jika sesuatu terjadi padamu, dia akan sedih. Kamu ngerti? Aku beritahu kau, jika kau tidak menjelaskannya, hari ini kau tidak akan bisa keluar dari sini hidup-hidup. Dasar kurang ajar. Tenanglah, biarkan dia menyelesaikannya, adikku. Kakak, aku tidak peduli lagi bagaimana dia berbohong padamu, tapi aku tidak akan percaya. Pembohong ini adalah tidak bisa membicara dengan jelas. Kamu mengerti? Sekarang hanya beberapa orang di Cina yang tahu tentang ini. Aku akan mengungkapkan rahasianya. 4 bulan yang lalu, Liao Po yang diterjunkan ke Departemen Kepolisian Laut Cina Timur sebagai wakil direktur datang untuk menangani kasus hiburan mahkota. Kamu ingat?
Beberapa penyidik menyamar sebagai tamu dan lainnya mengintai di clubhouse serta mengumpulkan banyak bukti sambil menulis orangnya. Ini adalah daftar agen rahasianya. Oh, ini. Hei, kau beritahu semua orang, mulailah mengambil senjata. Baik tuan, kau bawa anak buahmu untuk menyelidik daftar ini. Baik tuan. Ini semua informasimu. Jika salah, maka kau harus bertanggung jawab. Beritahu aku berapa banyak uang yang tersedia kau keluarkan. Hah? Itu mudah. Masalah uang bukan? Tuan, ini dia buktinya. Oh, kurang ajar. Tangkap semua orang di dalam daftar sekarang. Berat. Aku tidak bisa mempercayainya. Mereka tidak boleh ditangkap. Jika salah satunya hilang, polisi akan mulai bertindak. Kamu ngerti? Mereka mendapat beberapa bukti tentangmu, tentang beberapa hal terkait kasino. Jadi berhatilah. Lalu apa yang ingin kau lakukan sekarang? Kamu mengerti? Apa kau ingin melanjutkan ini dan masuk penjara? Atau kau ingin melewati ini dengan aman? Coba pilihlah. Kau punya solusinya, Beritahu orang-orangmu untuk tidak pergi ke sana dulu. Oh, baiklah. Sekarang apa? Mudah. Minta maaf padaku dan aku akan memperbaiki semuanya, kata Wuchen. Dia harus menunjukkan rasa hormat kepadaku karena aku adalah bagian dari keluarganya sekarang. Apa yang kamu lakukan? Kita ini keluarga, bantulah dia sayang. Dia tidak mendengarku sebagai keluarga. Baiklah, apa sedang kamu bicarakan? Tentu saja, aku menganggapmu kakak ipar. Maaf, aku hanya takut kau selingkuh. Maksudku begitu. Aku tidak tahu apakah itu benar. Hanya demi kakakmu, aku akan memberimu ide yang cemerlang. Dengarkan baik-baik. Terima. Pertama, kau harus membunuh Xiao Hu. Dia tahu terlalu banyak. Jika dia masih hidup, tidak ada yang akan berhasil lolos. Xiao Hu sering pergi ke Villa 17 di Monorklom teratai untuk menggunakan narkoboy dengan majikannya. Jika dia meninggoy karena overdosis, tidak ada yang akan mencurigaimu. Benar juga, ide yang bagus. Kedua, sekarang semuanya bukti ada di tangan Liu Bo. Ambil saja buktinya dan hancurkan, maka kamu akan aman. Oke, aku akan menculiknya. Apa kau sudah gokil anak muda? Dia sosok yang terlalu besar bagimu untuk menculiknya. Apa yang kau lakukan? Jalan Willow Gang kedua unit ketiga, ruang nomor 501 di bawah lemari kamar tidur utama ada berangkas tersembunyi. Kata sandinya adalah 571569. Buktinya ada di dalam berangkas itu. Karena itu adalah misi rahasia untuk menegah kebocoran. Buktinya hanya ini. Kau bisa mengirim seseorang untuk mencuri dan menghancurkannya. Detail sekali. Kau bahkan tahu sandinya. Luar biasa. Ketiga, kamu akan memberitahu orang tuamu tentang masalah ini, terutama bisnis dengan Xiao Hao. Harus menjelaskannya dengan sejelas-jelasannya. Lagi pula, yang sedang kita bicarakan adalah keluarga Wei. Kamu paham? Ini flashdisknya. Keluarga Li dan keluarga Wei sudah bermusuhan selama bertahun-tahun dan kedua belah pihak pernah berperang besar-besaran dan banyak orang masuk penjara karena hal itu. Keluarga Wei selalu berada di atas angin. Itu sebabnya Tuan Li ingin bergabung dengan keluarga Ding untuk melawan keluarga Wei. Kau membuat keluarga Wei mengambil kesempatan mereka ingin memanfaatkan situasi untuk melawan keluarga Li. Ketika masalah selesai, akan ada banyak hal yang harus dihadapi. Orang tua itu harus tahu tentang ini. Kamu mengerti? Baiklah,
aku akan berbicara dengannya masalah ini. Dan yang paling terpenting, membakar klub mahkota. Hah? Membakar klub mahkota? Ya, hanya api kecil ini agar muncul berita sehingga kau bisa membenarkan penutupan dan dekorasi ulang tanpa ada yang mencurigakan. Jika kau bisa melakukan 4 hal itu, aku jamin kau akan baik-baik saja. Hei, cepat. Apa kau mengerti apa yang dia katakan, ha? Baiklah, berhenti, jangan khawatir, aku akan mengerjakannya, kakak. Ini. Oh, ada telepon. Hei, berapa banyak yang hilang? 2 miliar. 2 miliar. Aku akan pergi ke sana. Tunggu aku. Sesuatu terjadi di kasino. Tunggu aku di sini. Itu Seng Guangju, pemilik aluminium Feng Shui. Bagaimana kau bisa tahu? Di suatu malam, di suatu tempat, di bar perjudian, besar atau kecil. Oh, Seng Guangju tiba di Laut Cina Timur kemarin dan sengaja membersihkan para ahli judi dari kota Makau di wilayah administrasi khusus ini, berniat untuk menghilangkan rasa malu sebelumnya. Masalah di sini, ini adalah kasino, bukan? Bisnismu dan Xiaohu terus terang adalah mengandalkan kontakmu untuk menipu beberapa masa yang tidak begitu kuat untuk mencuri uang perjudian mahkota. Cara kerja kasino seperti itu, mereka membiarkanmu menang pertama lalu mengambil semuanya setelah itu. Seng Guangjuang kehilangan beberapa ratus juta di sini, menyebabkan arus kas perusahaan terputus. Untuk menyelesaikan masalah modal, Seng Guangjun mengumpulkan uang. Dalam prosesnya dia menemukan bahwa banyak orang kaya kehilangan uang seperti dia. Seng Guangjun menceritakan masalah itu kepada musuh bebuyutan keluarga Li, keluarga Wei dan keluarga Wei. Dalam proses penyelidikan, mengetahui tentang rekaman film rahasiamu. Jadi keluarga Wei memanfaatkan kesepakatan itu dan bersatu dengan keluarga yang lain, bersifat menguntungkan untuk menjatuhkan keluarga Li. Kamu mengerti? Dalam keadaan normal, Seng Guangjun tidak akan berani membawa ahli judi untuk menghancurkan tempat tersebut. Lagi pula, dia tidak mampu menghancurkan keluarga Li. Tapi sekarang dia tidak peduli karena dia tahu kau sudah tamat. Kurang ajar, dia berani main-main denganku. Dia tidak akan hidup terlalu lama. Jangan terlalu emosi. Slow motion bro. Seng Guangjun, bos aluminium Fencing Sushi, gimana? Kalah. Aku kaya. Tanganmu bagus hari ini, bosen. Oh, lumayan, aku menang banyak uang hari ini, Tuan Muda Li. Tidak keberatan kan? Itu hanya uang kecil bagi keluarga Li, tidak ada masalah. Tapi semua ahli dari klub mahkota bergantian bermain tapi tetap kalah. Sepertinya Tuan Li memiliki sedikit bakat di bawahmu. Sepertinya tidak begitu. Ayo kita main lagi, bosen. Bagaimana kalau bermain 2 game denganku? Hah? Bagaimana bisa? Anak muda itu di sini, ha? Tuan Li, bukankah kau terlalu percaya diri? Ha? Hari ini kau sudah kehilangan 200 juta yuan melawanku dan kau masih ingin melanjutkan. Betapa memalukannya. Apa yang terjadi? Kakak ipar juga tahu ahli judi, bukan? Hah? Ini jujur saja, aku tidak yakin. Master judi pandai menobak psikologi lawan mereka melalui ekspresi minimal dan berbiasa bergerak. Membutuhkan banyak pengalaman dalam permainan yang tidak mungkin dimiliki oleh anak muda. Hanya dengan melihat ekspresi pemuda jahil ini, aku bisa menebak kartunya dengan akurat. Hei, apa kamu yakin dengan ini? Aku bisa mengatakannya tanpa ragu bahwa aku bisa mengalahkan kasino manapun di dunia ini. Wow, kepercayaan diri yang tidak ada batas.
Tidak melihat kartu tersembunyi. Apa itu kebiasaan bermain? Oh, Jack, kamu duluan. Kartumu yang lebih besar, silahkan. 500.000. Aku call. Taruhan berikutnya silahkan. 500.000. Dan kamu tuan fold. Ronde keempat fold. Nampaknya 500.000. Ronde ke-8 500.000. Ronde ke-15 fold. Call 500.000. Ronde 21 aku menang sekali lagi. Tuan Sen, orang yang kau pekerjakan ini sepertinya kehabisan keberuntungan. Sudah kuperkirakan Bos Lee akan mendapatkan keberuntungan. Anak nakal, kau pikir kemenanganmu sudah dekat, tapi tanpa pengetahuanmu kau sudah terjebak dalam perangkap. Kau melihatkan kebiasaan sengaja kalah di beberapa pertandingan di awal untuk mengapati kebiasaan lawanku, menganalisis cara berpikirnya, dan kemudian memberikan insentif. Kau tidak akan perlu khawatir. Kita sampai di kasino semuanya terserah padamu. Liru Tai sudah kehilangan lebih dari 200 juta. Menolak untuk terus bermain itu sulit, dan seandainya chip anak itu tidak cukup, sisi kasino pasti akan bertambah, bukan? Taruhan berikutnya silakan. Ronde ke-30. 1 juta. Dia langsung bertaruh tanpa melihat kartu yang disembunyikan. Sepertinya dia percaya penuh pada keberuntungan. Call. Lanjut 1 juta lagi. Dia punya tangan yang sangat buruk, dan aku punya sepanjang raja, hampir pasti menang. Karena ini jadi seperti ini, all in one. Hanya dengan melihat kartu kakak ipar, melihat menang yang lebih baik, tetapi dia tidak melihat kartu yang paling bawah. Jadi hasilnya masih belum pasti. Aku all in juga. Terlalu sedikit uang di atas meja. Mengapa kita tidak menambahkan 100 juta lagi? 100 lagi tidak akan cukup untuk dimainkan. Biarlah itu menjadi 200 juta dalam bentuk chip. Hei, kembalilah. Baik. Aku menaikkan taruhan sebesar 100 juta. Bagaimana denganmu, tuan? Berdasarkan pengalaman saya, dia hanya mengarahkan jarinya ke kartu tersembunyi ketika itu benar-benar penting. Dengan kata lain, kemungkinan besar kartunya adalah kartu as. Aku fold. Kau terlalu bersemangat, tuanmu. Jika kau mengikuti saranku dan hanya memenangkan 50 juta, kau akan memenangkan 50 juta lebih. Kartu bawaanmu adalah kartu as. Tidak? Lihatlah ini. Kartu bawaanku adalah 2 hati. Kau menipuku. Hei, kalau tidak bisa mengikuti, jangan salahkan aku. Jangan sombong. Sekarang aku sudah tahu satu lagi dari kebiasaanmu. Ronde 31. Wow, nampaknya 9 berlian. Kamu berdua memiliki tangan yang sama. Jadi kecuali kartu tersembunyi adalah 9 skop, tidak mungkin dia bisa mengalahkanku. Kemungkinan ke-9 keluar dalam satu pertandingan sangat rendah. Intinya adalah bahwa dia tidak melihat kartu yang tersembunyi. Sepertinya sekarang adalah waktunya. Jaring ditutup. Ini adalah tangan yang baik untuk kita. Bagaimana kalau kita bermain tangan untuk menentukan pemenangnya? Aku 200 juta all one. Nah, menarik, aku call. Apa yang terjadi? Bukankah taruhan lebih dari 200 juta terlalu berisiko? Dia sangat beruntung. Sejauh ini tidak ada masalah. Dia merasa percaya diri. Aku masuk. Anak muda, hal terpenting saat berjudi adalah jangan kehilangan akal. Jika kau tidak bisa mengendalikan pikiranmu, kau tidak akan pergi jauh. Baiklah, apa kau pikir itu adalah titisan Chu Yun Fat, raja judi? Bertaruh sangat banyak tanpa melihat kartu persembunyian dengan benar. Lihatlah, 200 juta ini sudah menjadi milikku. Ini adalah
kemenangan yang dijamin berakhir sudah. Tuan Li, kau memiliki keluarga besar. Kau tidak akan keberatan jika kehilangan uang sedikit kecil itu, bukan? Kurang ajar. Apa kau sudah selesai? Jika sudah, lihatlah sendiri kartuku. Dengan matamu itu iri. Kau melihat kartu? Itu tidak mungkin. Kapan kau membacanya? Apa kau benar berpikir kalau aku tidak melihatnya? Aku selalu memeriksa kartu sejak pertandingan pertama. Tebakan kenapa? Untuk melihatnya tanpa pengetahuanmu. Kau pemain yang bagus, tapi kau terlalu sombong. Kau tidak benar-benar berpikir kau bisa mengetahui bagaimana aku bermain hanya dengan beberapa tangan, bukan? Apa kekurangan benar-benar cacat? Apa kebiasaanku bergerak benar-benar kebiasaan? Apa kau pernah terpikir bahwa untuk sesaat kalau kau mencoba membodohimu? Dari awal aku sudah mengandalkan game ini di mana kau adalah mangsanya. Sial. Tuan Sen, uang yang kau gunakan semuanya dipinjamkan. Sekarang kau dalam masalah besar, bukan? Bagaimana ini? Tuan Sen, mari kita bicara di luar saja. Berhenti, mau pergi kemana kalian? Tuan Li, aku tidak diizinkan pergi setelah kalah. Apakah ini cara memperlakukan tamumu? Kenapa mereka tidak boleh pergi? Aku akan menjelaskan nanti. Apa kau punya pisau? Pinjamkan padaku. Apa kau tahu cara menggunakannya, kakak ipar? Baiklah. Apa yang kau inginkan? Kemarilah. Hoi, di sini. Wu Chen mengungkapkan trik penipu. Kau meminta pemeriksaan kartu sebelum pertandingan ke-15 dan mengambil kesempatan untuk mencuri kartu askop ini, menyembunyikan di lengan bajumu, dan kau benar-benar mengira aku tidak melihatnya. Aku tidak mengeksposmu karena aku belum menang. Beraninya kau curang di depanku. Tuan Sen, bisakah kau menjelaskannya? Itu salah paham. Kertak. Karena kau melanggar aturan. Kau tahu apa yang terjadi, bukan? Rasakan ini. Tanganlah yang akan akibatnya. Tanganku hilang. Tuan Sen, ada yang mau aku katakan padamu? Sial, tanganku hilang. Tidak, itu tidak ada hubungannya denganku. Dia menipu atas kehendaknya sendiri. Aku tidak memberitahu tujuan juga. Aku akan pergi sekarang, urus sisanya. Baiklah, ingat, jangan sentuh mereka di clubhouse. Baik. Apakah enak menusuk tangan seseorang? Tidak terlalu. Nanti, jika kamu memotong tanganmu sendiri, bagaimana rasanya? Bagaimana dia bisa begitu tenang dan mengatakan itu setelah menikam tangan seseorang? Orang ini tidak akan membunuh seorang, kan? Aku khawatir. Di dalam mobil Rui Loi Bing, tak kusangka kau seorang penjudi yang hebat. Terima kasih, tapi jangan lupa untuk membayar tagihanku. Kau hanya memegangkan uang saja. Baiklah. Ada apa? Ada mobil yang mengikuti kita nampaknya. Bos, mobil itu mengikuti kita. Singkirkan itu, aku tidak peduli. Si mesum hentai Ding Rui Loilong itu masih suka mengirim orang untuk mengikuti. Tidak, itu bukan Ding Rui Long, dan target mereka bukan kamu. Ya, sambil menggenggam tangannya. Jangan takut, aku akan mengurus semuanya. Dia menggunakan ini sebagai kesempatan untuk menyentuhku. Jujur saja, itu tidak buruk. Kamu mungkin lapar, aku punya sesuatu. Karena ada yang kamu lakukan hari ini, aku akan memberimu sesuatu yang mantap. Di suatu tempat keramaian mereka makan bareng. Ada banyak orang yang mengenalimu di sini. Apakah kamu tidak takut mereka akan menganggapmu sebagai pesaing?
Aku ingin lebih banyak orang mengenalmu. Oh, Nona Li, apakah kamu di sini untuk makan juga? Tuan Hang Denli, ketua kelompok inovasi Longcheng. Ya Tuan Han, pacarku bilang dia ingin makan makanan kanton, jadi aku mengajaknya ke sini untuk makan. Wu Chen, Tuan Han dari kelompok inovasi Longcheng. Oh, senang bertemu denganmu. Kamu pria yang tampan, pasangan yang cocok untuk Nona Li. Terima kasih Tuan Han, kamu sangat baik. Hahaha. Maaf mengganggu kencangan kalian. Klienku sudah tiba, jadi aku harus pergi sekarang. Baiklah, Han Denli adalah pria yang baik, suka berteman, dan dia adalah petugas kamar dagang laut Cina Timur. Tidak perlu menggunakannya, aku mengenalnya lebih baik darimu. Ya, adalah bisnis yang terbaik. Tapi aku tidak berpikir semua orang ingin berteman denganmu. Contohnya, tentu saja aku banyak saingan, terutama wanita. Tapi itu hal yang konyol, menganggapku sebagai musuh, bukan? Benar. Oh, bukankah ini Nona Li? Kebetulan sekali. Tapi Nona Li, sejak kapan kamu punya pacar yang ganteng? Hai, Li Xiongqiu sebelumnya dikenal sebagai Liu Liujian, 32 tahun dari desa Liujuan, Kabupaten Erma, Kota Donghai. 7 tahun yang lalu, dia menikah dengan Lu Guangnian, ketua grup Donghai Juli, dan memiliki seorang putra bersamanya. Dengan bantuan Lu Guanan, dia mendirikan Yu Xiong Fashion Co. Dia adalah pembisnis Li Ruibing. Berusia 27 tahun. Pemuda ini terlihat berusia awal 20 tahun. Jadi kau suka brownies rupanya, seperti sapi tua yang memakan rumput muda. Nyonya Liu, demi Liu Liangban, aku akan menganggap kata-katamu sebagai lelucon. Tolong hentikanlah. Wow, apakah masih peduli dengan apa yang orang lain katakan, ha? Nona Li, sudah aku bilang hentikan. Nampaknya marah. Tenanglah sayang, ini masalah kecil, biar aku yang mengurusnya. Kenapa kau menatapku seperti itu? Tidak apa-apa, hanya saja sepertinya aku pernah melihatmu sebelumnya di suatu tempat. Oh, benar juga, aku ingat. Bukankah kamu bekerja di klub malam sebelumnya? Oh, berat. Seluruh keluargamu bekerja di klub malam, bukan? Oh, kau ini ngomong apa? Beraninya kau mengfitnah diriku? Apa kau tahu siapa aku? Hah? Fitnah? Kamu tahu kan, masa lalu orang itu tidak bisa dihapus dengan operasi plastik, bukan, Nona? Bagaimana orang ini tahu kalau aku pernah bekerja di klub malam dan melakukan operasi plastik? Padahal aku menyembunyikan dengan rapat. Itu sudah 10 tahun lalu. Seharusnya tidak ada yang tahu tentang ini. Apa? Kau bahkan memiliki informasi semacam ini? Jaringan intelijenmu lebih baik daripada yang kukira, kata Rui Lobing. Terlalu dini untuk mulai mengagumiku, karena bagian terbaik belum tiba. Sayu, keributan macam apa ini? Ketua dari Donghai Juli Group, wakil presiden dari kamar dagang Donghai Lu Guanan yang tadi ramah tamah. Sayang, dengarkan aku. Ini terjadi sesuatu. Sayang, pria kulit putih ini menghinaku. Dia bilang aku bekerja di klub malam. Kamu harus membalas dendamku. Jangan menangis, aku akan mengurusnya. Nona Li, siapa pria ini? Dia adalah pacarku, Pak. Aku orang terhormat di Donghai. Kau menghina istriku sama saja dengan menampar wajahku. Dan hal semacam ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan berkata-kata. Kamu mengerti, anak muda?
Hah? Ada seorang yang bisa memecahkannya untukku. Apa kau benar-benar berpikir aku tidak akan berani menyentuhmu hanya karena kau berada di pangkuan Nona Lee? Aku tidak senang berbicara dia. Orang aku membicarakannya adalah Ma Huifang. Ini dia. Dari mana kamu mengenal dia? Kenapa reaksimu seperti itu, batin Lui Libong? Pak Lu yang terhormat, bisakah kita bicara sebentar di luar? Saya punya 2 cerita untuk diceritakan. Tokoh utama cerita pertama adalah Lui Lijuan. 10 tahun lalu, Lui Lijuan didorong oleh nyonyanya untuk masuki klub malam dan mendapatkan uang dengan cepat. Dalam prosesnya, dia bertemu dengan pelanggan yang sangat kaya. Terus terjadi hal tersebut. Pelanggan ini memulai bisnis pembongkaran, dan ketika dia muda, dia pernah bersengketa dengan seseorang. Ketika dia keluar dari rumah sakit, dokter memberitahunya bahwa akan sulit baginya untuk memiliki anak di masa depan. Seperti yang dokter katakan, dia tidak dapat memiliki anak sejak saat itu. Bahkan bayi tabung pun tidak akan berhasil. Pelanggan itu menceritakan rahasia itu ketika dia mabuk, dan setelah mengetahuinya, Liu Lijuan memiliki rencana jahat dalam pikirannya. Liu Lijuan melakukan operasi plastik wajah dan mengganti namanya menjadi Liu Chasiu. Kemudian dengan bantuan nyonyanya, dia menjadi nyonya dari klien. 3 bulan kemudian, Liu Chasiu hamil dan bayinya lahir dengan sukses. Itu adalah seorang anak laki-laki. Tentu saja dia bukan anak pelanggan, tetapi anak Liu Chasiu dan nyonyanya. Mereka tahu kau akan meminta tes DNA, jadi mereka membayar sejumlah besar uang kepada dokter agar dia berbohong tentang hal itu. Tuan Lu, Anda seharusnya menyadari bahwa anak Anda tidak mirip denganmu. Kau hanya tidak ingin menghadapi kenyataan ini karena kau sangat ingin memiliki anak, bukan? Dan bagian terakhir dari rencana mereka adalah membiarkanmu mati dalam kecelakaan dan kemudian mendapatkan miliaran dolar darimu. Kau tidak berpikir aku bisa percaya padamu hanya berdasarkan beberapa kata ini, bukan Tuan? Baiklah, akan kubuktikan. Sepupu istrimu ada di perusahaanmu, bukan? Orang itu bukan sepupunya. Kenyataannya memaitkan. Dia adalah selingkuhannya. Mereka berdua kekasih selingkuh di belakangmu. Lihatlah. Dia pergi dengan selingkuhannya kemarin sore untuk berselingkuh untuk menghindari orang. Dia juga sengaja menggunakan tenaga. Enggak, masalah ini sangat mudah diselidiki. Kamu bisa pergi periksa kamar pengawas perusahaan Yuxian. Tentu saja kamu juga bisa bertanya padanya, tapi agar dia mengatakan yang sebenarnya. Tapi kamu harus sedikit menipunya, Tuan. Cisio, kamu dan sepupumu, apa kalian ada di kantor kemarin? Cepat jawab pertanyaanku. Ya, kami berada di kantor sampai akhir hari. Tidak, dia bilang kepadaku bahwa kalian berdua pergi untuk berbicara dengan klien kemarin dan tidak berada di kantor. Apa dia bilang begitu? Dia pasti salah. Apa dia salah? Ingat, kalau begitu aku akan menelponnya sekarang dan bertanya padanya. Oh, aku ingat, kami memang pergi kemarin sore untuk berbicara dengan klien, tapi kami kembali jam 2 atau jam 3 dan kemudian kami berada di kantor pembicaraan promosi. Aku yakin mengapa kamu tiba-tiba menanyakan ini padaku. Tapi anak laki-laki kulit putih ini memarahiku. Apa kamu mencintaiku dan apalagi, Diamlah kau wanita kurang ajar.
Apa kau benar-benar berpikir aku tidak tahu tentang skandal berdua, ha? Cepat pergi sana dari mukaku. Aku akan mendapatkanmu nanti. Maaf melakukan ini di depan kalian berdua, tapi kejadian hari ini sangat memalukan. Jangan khawatir, kami tidak akan memberitahu siapapun. Aku hanya ingin punya anak. Aku tidak menyangka akan digunakan untuk itu. Kurang ajar mereka berdua. Ya sudahlah, aku mulai menyerah dengan keadaan. Aku sudah menerima nasibku dan aku tidak akan pernah punya anak lagi. Tidak juga. Tidak, Tuan Lu. Anda memiliki putra yang sangat baik. Apa yang kau katakan? Benarkah itu, anak muda? Apa kau tidak ingat bahwa aku masih punya cerita kedua